Selamat pagi saudara-saudari semua. Hari ini kita akan membahas kitab Amsal pasal 19 yang disampaikan oleh Pastor Joyce. Hari ini saya dengan tema menjadi orang yang benar mendapat hikmat dan hidup. Kita di 611 dalam pengembalaan akan berkata tentang lurus, benar, atau rusak menjadi keputusan. Lurus kita katakan kita akan selaras dengan nilai dari pohon kehidupan menurut kebenaran. Ada anggota sel mengatakan dia ada agak membelok dari pohon kehidupan, kita mengatakan dia ada agak rusak. Dan keputusannya apa? Ini dari 611 atau dari Alkitab? Di pasal ini memberikan kita dasar. Kita harus menjadi orang yang lurus, orang yang murni. Pada saat kita berkata demikian, di pasal ini mengatakan kita mendapatkan hikmat dan kehidupan agar kita terhindar dari jalan yang memusnahkan. Ayat 19 di ayat pertama, lebih baik orang yang miskin yang bersih kelakuannya daripada seorang yang serong bibirnya lagi bebal. Pada saat saya memeriksa bersih, dalam Alkitab muncul tidak banyak kali. Ada 3 orang yang di antaranya mengatakan dia bersih, mengatakan dia lurus, atau dia orang yang jujur. Pertama muncul di kitab Kejadian 20 pasal 5. Di sini dikatakan Abimelek. Dia berusaha untuk mendapatkan istrinya Abraham. Tetapi sesungguhnya dia tidak tahu kalau itu istrinya. Jadi pada saat penghakiman datang, dia berkata bahwa dari sejarahnya Sarah dikatakan hatinya jujur, murni, dan bersih. Yang dia lakukan belum tentu sempurna. Tetapi Alkitab mengatakan, aku tahu bahwa hatimu adalah yang bersih, agar aku menghalangi agar kamu bersalah kepadamu. Dan ini muncul di ayat pertama kali di dalam Alkitab. Hatiku menurut dan untuk melakukan keputusan. Kedua yaitu Absalom bawahannya. Pada waktu Absalom mempersiapkan diri untuk menjadi raja, dia mengundang 200 orang untuk mengikuti dia. Dan 200 ini tidak tahu bahwa Absalom ingin membangkang terhadap Daud. Dan di Samuel 15 dikatakan 200 orang mengikutinya, mereka juga bersih, bahwa mereka tidak tahu akan keinginan dari Absalom. Dan juga mengatakan tentang Daud. Pada saat Absalom menjadi raja, dia mendirikan bait suci. Allah berfirman kepada Absalom, kamu meneruskan, kalau kamu mengikuti ayahmu Daud dengan hati yang bersih, aku akan memberkatimu. Di sini dikatakan bersih itu timbul dari hati, dan kelakuannya belum tentu sempurna. Bersih belum dalam arti tidak bisa dilihat dengan mata, tapi orang lain bisa melihat. Dan setiap kali Allah tahu, Allah akan memberikan kita bahwa kita orang benar atau tidak. Jadi saudara semua, kita harus bertanya apakah kita mempunyai
orang yang bersih. Dan juga belum tentu dengan kelakuan bisa dinilai. Ayat 2 sampai dengan 9. Kemudian berkata, apa yang dimaksud dengan yang bersih? Terlebih lagi, yang tidak baik itu apa? Tanpa pengetahuan, kerajian pun tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Tanpa pengetahuan artinya orang itu tidak bisa membedakan. Bersih belum tentu dia orang yang simple atau tidak pengetahuan, tetapi dia memiliki pembedaan. Kalau dia bisa membedakan, Allah berkata dia akan bersih dan juga baik. Terlebih orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Kapan kita akan tergesa-gesa? Banyak kali kita melihat hasil maka kita akan tergesa-gesa. Kita melihat hasil dari kegiatan, kita ingin mendapatkan apa yang kita inginkan, maka hati kita akan tergesa-gesa, dan saat itu kita yang bersih mulai ada perbedaan. Orang yang langkahnya tergesa-gesa juga demikian. Ayat ketiga, kebodohan menyesatkan jalan orang, lalu gusarlah hati terhadap Tuhan. Adakah jalan kita tidak lurus, kita hidup dalam kebodohan kita? Hanya melihat pengorbanan sendiri seperti tidak ada Allah. Dan saat itu, kita tidak lagi di dalam yang bersih. Dan hati kita mulai mengeluh pada Tuhan. Ayat keempat. Kekayaan menambah banyak sahabat, tetapi orang miskin ditinggikan sahabatnya. Tetapi bagaimana melihat bersih atau tidak? Melihat harta kita berapa banyak, mungkin kita juga akan melihat sahabat kita berapa banyak kekayaannya. Yang sering kita alami. Ada kalanya di dalam emosi kita tidak bisa membedakan, kita akan tergesa-gesa, kita akan melihat masalah yang di depan, dan perlahan kita akan berjalan semakin menyeleweng. Ayat kelima, saksi dusta tidak akan luput dari hukuman, orang yang menyembur-nyemburkan kebohongan tidak akan terhindar. Orang tidak sengaja tanpa alasan untuk bersaksi dusta. Kamu pikirkan pertama kali dalam hidupmu kamu bersaksi dusta, pasti ada untuk keuntungan sendiri. Pasti kamu ingin mendapatkan yang baik. Takut orang diketahui orang, kamu mengambil uang ibumu, kamu berbohong, atau kamu di rumah kamu main game. Waktu kita di tempat kerja, kalau kamu tidak jujur, pasti ada hubungan dengan keuntungan diri sendiri. Maka kita akan bersaksi dusta. Saudari-saudari semua, kita akan banyak perkara membuat kita masuk dalam jerat, sehingga hidup kita membelok. Jadi dikatakan di ayat pertama, Allah dalam kebenaran memberitahukan ke kita, lebih baik seorang miskin yang bersih kelakuannya daripada seorang yang serong bibirnya lagi bebal. Mungkin keadaan kita belum tidak mudah. Pada saat kita berbuat demikian, Allah berfirman, hatimu tertuju pada aku. Semua orang yang serong. Ini keputusan dari Tuhan. Ayat 8 sampai dengan 9. Satu siklus yang berulang kali dalam PPT. Di sini dikatakan dalam kelakuan yang bersih, ayat ke-5 dan ke-9 seperti diulangi kembali, hanya berbedanya
waktu kita berdusta, pada saat kita tidak bersih, ayat ke-9 dikatakan saksi dusta tidak akan luput dari hukuman. Orang yang menyembur-nyemburkan kebohongan akan binasa. Akan binasa. Jadi dikatakan mengapa hidup yang bersih mendapatkan kehidupan? Pada saat hati kita mulai rusak, kita akan berbuat dosa. Kita akan bersalah kepada Tuhan. Pada hati kita lurus, dan juga kita menjaga kebenaran dan kebenaran dari Allah, maka kita akan mendapatkan faedah yang baik. Pada saat kita memilih jalan yang bersih, bukan berarti kita di bumi ini tidak akan dibohong orang, tetapi dikatakan Allah kita akan mendapat hikmat dan kita orang yang mengasihi diri. Saudara semua, kita memilih untuk hidup yang benar atau yang rusak. Di sini mengajar kita untuk memperoleh pengertian. Allah akan memberi hikmat untuk kita pada saat kita tertuju pada pohon kehidupan di tempat kerjamu. Setiap keputusan yang kamu ambil, Allah akan menjagamu. Terbalik kalau kita berjalan dalam jalan yang rusak, selangkah demi selangkah jalan kita akan rusak dan akhirnya kita akan menuju kebinasaan. Ke-6 dan itu keempat. Ini lebih lagi memberitahukan kepada kita di bumi ini, berkata kepada kita untuk mengejar banyak teman itu lebih baik. Dikatakan orang yang miskin minta pertolongan kepada orang banyak, maka sahabatmu akan menjauh dari kamu. Di sini memberitahukan kepada kita, kita harus memilih pilihan yang tepat. Terlebih lagi dalam pengembalaan, banyak sekali ada kalanya anggota sel kita juga demikian. Kita sebagai ketua sel, kita sebagai orang Kristen, adakah kita punya iman untuk menyatakan kebenaran ini? Seperti kita berkata pada saat menyuruh untuk memilih jalan yang lurus, membuat dia di tempat kerja akan merugikan dia. Demikian juga pada waktu saya di tempat kerja, saya mengira diri dengan hati yang bersih masuk dalam di kerjaan. Rupanya di dunia banyak sekali suara-suara yang pada saat kamu tidak kehilangan formulir, kamu akan berusaha dengan menyalahkan rekan kerjamu atau kamu berbohong. Saya pun juga tidak lurus. Saya sekarang mengumumkan, waktu itu memberikan sebagai ketua kelas untuk saya pelihara, saya pernah kehilangan. Saya tidak memberi atusan, saya tidak memberitahu kepada guru, dan saya menggunakan cara sendiri. Saya dengan usaha saya, dengan uang untuk memulihkan. Demikian 10 tahun kemudian saya baru beritahu guru saya. Saya beritahu kepada guru, dokumen pada hilang semua. Dan juga ini memang perkara yang kecil, dengan sedikit uang bisa diselesaikan. Tapi bagaimana kalau ini perkara yang besar? Tetapi saya bertanya kepada diri saya sendiri, apakah bisa terus kembali? Mungkin pemimpin saya juga tak pernah pemimpin saya bisa menggunakan cara ini untuk menyelesaikan perkara. Tetapi Tuhan memberitahukan kepada kita untuk berpegang pada hidup yang bersih di dalam kehidupan. Pada saat kita perlahan membelok, maka suatu hari peringatan akan ada pada kita. Ayat ke-5 salah satunya. Ayat ke-9 yaitu hasilnya. Saudari semua, kita harus mengambil pilihan yang tepat. Poinnya kedua 10 sampai dengan 24. Orang yang bersih punya garis batas. Di depan
hasil dari ketidakbersih. Tetap pada saat kita bersih ada kelakuan yang harus kita pegang. Adakah kita berpegang pada garis itu? Ayat ke-10, kemewahan yang tidak layak bagi orang bebal, apalagi bagi seorang budak memerintah pembesar. Orang yang bebal melewati batas. Kedua, memuaskan diri sendiri. Kamu cuma melihat hidupmu sendiri, tetapi ada tanggung jawab yang kamu lepaskan. Terlebih lagi kamu melewati batas, seseorang budak akan memerintah atas pembesar. Ini satu yang salah, ini melewati batas. Di tempat kerja kita sebagai bawahan, adakah kita ingin sekali untuk menguasai pemimpin kita? Kita sebagai anggota sel, adakah kiranya kita mengambil keputusan apakah ketua sel kita bagaimana hari ini dia membuka sel? Atau ada pendengar, adakah berpikir bagaimana khotbah dari pastor? Pada saat ini kita harus cepat untuk kembali lurus, kembali lagi dalam garis. Hati kita jaga tetap bersih. Akal budi membuat seorang yang panjang sabar, dan orang itu dipuji karena memaafkan pelanggarannya. Adakah kita membiarkan emosi kita tanpa kendali sehingga amarah kita menyakiti orang lain, sehingga akal kita berkata untuk tidak bisa memaafkan, sehingga kita tidak bisa menerima orang lain? Di sini dikatakan orang itu dipuji karena memaafkan pelanggaran. Ini adalah garis dari kebenaran. Allah ingin agar kita menggunakan kasih dengan memaafkan terhadap sesama. Di dalam emosi kita sulit untuk terima. Aku memaafkan dia, seperti aku akan rugi. Tetapi Allah berfirman, percaya akan garis yang aku dirikan. Memaafkan agar kamu mendapatkan pujian atau kemuliaan, sehingga kamu dengan bisa mengendalikan emosimu, kamu akan dinaikkan dan juga pujian. Ayat 12, kemarahan raja adalah seperti ruang singa muda, tetapi kebaikannya seperti embun yang turun ke atas laut. Ada kebenaran, ada anugerah. Hati bersih bukan berarti tertekan, dan juga bukan berarti memuaskan emosi kita. Di dalam kebenaran, dalam anugerah ada garis yang nyata. Ini juga memberitahukan kita sebagai pemimpin, ada anugerah, ada kebenaran. Ayat 13, anak bebal adalah bencana bagi ayahnya, dan pertengkaran seorang istri adalah seperti tiris yang tak henti-hentinya menitik. Kapan seorang ayah memiliki anak yang bebal? Bagaimana seorang suami memiliki orang istri yang suka bertengkar? Mungkin kita hanya berpikir anak atau istri, tetapi ini dikatakan ini perkara dari laki-laki. Seorang ayah punya posisinya sendiri. Kita berdiri dalam kebenaran dan memberikan kebenaran dan hikmat teruskan kepada keturunan kita. Dan kita sebagai suami kepala rumah harus bangkit untuk bertanggung jawab dan mengasihi. Terlebih dahulu letakkan urutan yang benar. Pada saat kita berlaku demikian, kita berusaha berjalan dalam kebenaran, salah satu konsep, baik status kita, emosi kita, sebagai pemimpin, sebagai bawahan, sebagai ayah, atau sebagai suami, semuanya harus dalam garis.
Ayat 14. Tetapi istri yang berakal budi adalah karunia Tuhan. Ini memperingatkan kita sebagai suami, kita mempunyai istri sebagai seorang suami. Bagaimana? Yaitu kita memiliki istri yang menolong kita. Dalam ayat di Amsal ada dikatakan istri, juga ada dikatakan tentang perempuan. Ini juga memberitahukan kepada kita harus bersih, dan juga orang yang mempunyai garis, kita harus punya hikmat, dan juga kita harus punya penolong. 15:24. Bagaimana hubungan orang yang bersih hatinya dengan Allah? Orang yang hatinya bersih percaya pada Tuhan, mendengar Tuhan, dan takut akan Tuhan. Ini seperti satu kegiatan ayat dari Babit. Ayat 15 sampai dengan 24 menerangkan tentang si pemalas. Ayat 15, kemalasan mendatangkan tidur nyenyak, dan orang yang lamban akan menderita kelaparan. Ayat 24 mengatakan keadaan orang yang malas. Dalam arti makanan sudah diletakkan di pinggir mulut orang pemalas, tetapi dia tidak mau mengambil makanan itu. 15 dan 24 dalam arti yang sama. Orang yang hatinya bersih, dia orang yang rajin. Orang yang malas, walaupun hatimu orang yang baik, mungkin kamu juga orang yang kasih Tuhan dan juga bersih dan lurus, tetapi di dalam hatimu mempunyai akar untuk bermalas-malasan, untuk memuaskan diri sendiri. Ini juga belum seluruhnya lurus. 15 dengan 16 sampai dengan 23, kita harus berpegang kepada perintah Tuhan. Siapa berpegang pada perintah memelihara nyawanya, tetapi siapa menghina firman akan mati. Dalam ayat 23, dalam satu sebanding, takut akan Allah mendatangkan hidup, maka orang yang bermalam dengan puas tanpa ditimpa malapetaka. Ini dikatakan kita sebagai orang yang hati bersih, bagaimana mengadakan kegiatan dengan Allah. Mengapa kita tidak malas? Mengapa kita harus berpegang pada perintah? Kita bukan berjalan dalam hukum Taurat, tetapi dengan berpegang pada perintah Allah untuk memelihara nyawa. Sesungguhnya ayat 23 mengatakan kita untuk takut akan Tuhan. Bagaimana kita untuk terus hati bersih, yaitu setiap hari terkait dengan Tuhan dan setiap hari datang di hadapan Allah. Saya bergembira, saya di gereja ada renungan pagi. Terlebih lagi kami sebagai pekerja gereja, banyak sekali pekerjaan dan hubungan yang harus kami selesaikan. Dalam pengembalaan ada kalanya kami dalam pelayanan kami harus banyak mengambil keputusan. Tetapi setiap pagi datang di tempat ini bukan tujuan untuk hanya datang, tetapi yaitu untuk memilih takut akan Tuhan, kembali lurus. Pada saat kita memilih untuk demikian takut, kita pasti akan mengalami Allah menyertai kita, sehingga kita seperti di ayat 23 dikatakan, maka kita akan puas tanpa ditimpa malapetaka. 17 sampai dengan 19 dengan 22 dalam satu kesebandingan. Ayat 17, siapa menaruh belas kasihan kepada yang lemah memutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya. Allah melihat. Dan juga di ayat 19 dikatakan orang yang cepat marah akan kena denda. Kita jangan mau berjalan dengan cepat marah, tetapi kita harus dengan menaruh belas kasihan. Ayat 18 mengajar kita bagaimana mengajar anak kita membawa kasih dan dengan kesabaran. Dan juga kita tidak menyerah. Jadi ayat 22 dikatakan,
kita memberikan kebaikan seperti kita katakan, yaitu kindness, orang yang hati bersih memilih kebaikan. Dan di belakang kebaikan, apa yang mendorong kita? Kita percaya pada Tuhan. Kita percaya dengan kebaikan terhadap rekan kita. Kita dengan kebaikan terhadap orang rumah kita. Allah melihat, Allah pasti akan memberi upah, pasti memberkati. Dan poin 23. Orang yang hati bersih mendengar Allah dan juga mengambil keputusan untuk mendengar. Hanya keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Kita mendengar, kita mendapat nasihat, yaitu dengarlah nasihat dan terimalah didikan. Ayat 25 sampai dengan 29, orang yang bersih hatinya tidak takut dicemooh dan tetap tegar. Di depan dikatakan kegiatan kita dengan Allah. Di sini adalah keputusan. Terlebih lagi saya mengatakan di ayat 27. Ini semuanya dalam satu kaitan. Di kitab Ibrani ada kalanya juga di tengah, depan dan belakang saling ada adapsi. Dan ayat 27 itu kesimpulan. Dan juga ini seperti kata perintah. Hai anakku, jangan lagi mendengarkan didikan kalau engkau menyimpang juga dari perkataan-perkataan yang memberi pengetahuan. Di depan dikatakan bagaimana dicemooh, mereka akan dipukul, dan juga mereka mendapatkan pengajaran, mereka akan insaf. Yang lebih utama lagi, bukan hanya kita menjadi orang yang bersih, tidak takut akan teguran atau diingati. Yang tak paling penting di ayat 27 mengatakan lewat translate asli, dari terjemahan asli, stop, jangan lagi mendengar didikan. Kita harus berpegang teguh pada perintah, jangan menyimpang dari perkataan yang memberi pengetahuan. Di dalam Amsal sering dikatakan hai anakku, sebagai orang yang menjadi ayah dan ibu untuk memberikan nasihat kepada generasi berikutnya. Seorang ayah dan ibu ingin agar anak dan cucunya untuk berpegang dalam kebenaran. Tetapi sesungguhnya bagaimana keadaan kita setelah kita mendengar, kita terus jalan membengkok. Hari ini kita kembali lurus, besok kembali lagi kita condong. Kadang sini rusak, situ rusak. Ada pemimpin yang menasihat kita, besok kamu jangan bersusah payah. Mungkin kita akan terjatuh dalam atau pemimpin mengikatkan kita, maka kita akan terus bekerja menjadi orang yang mementingkan orang mempunyai permintaan. Kita terus bengkok sana, bengkok sini, tetapi di sini ada satu perintah untuk kita, jangan berbalik kembali. Dengar didikan, terus berjalan. Hari ini saudara semua, Tuhan memberi kita kan terangnya, hati orang yang bersih, terus berpegang teguh, tidak menyimpang dari kebenaran. Hari ini saya membaca bagaimana menjadi orang yang hikmat. Dan saya merasa Allah berfirman kepada kita, seperti dikatakan orang yang bersih, yaitu kelakuan mereka belum tentu mereka semuanya sempurna. Seperti Daud, dia juga ada saat dia terjatuh.
Jadi orang yang hati bersih belum tentu dia sempurna, tetapi Allah melihat hati kita. Kita kembali di hadapan Tuhan untuk kembali mengambil janji agar kita menjadi orang yang hati bersih. Kita menjadi orang yang mendengar dan percaya Allah dan orang yang takut akan Allah. Kita ingin mengambil keputusan untuk kembali lurus. Kita tetap tegar, tidak membengkok sana, bengkok sini, sampai Tuhan datang. Mari kita dengan pujian merespon Allah kita. Tuhan, kami datang di hadapan agar hati kami seluruhnya mengikuti Engkau. Engkau adalah Tuhan dalam hidup kami dan satu-satunya, agar kami terus mengikuti Engkau, tidak menyimpang. Walaupun kami sekarang punya kelemahan, tetapi kami ingin tetap bertobat kembali kepada Engkau, sebab Engkau Tuhan Allah kami, Raja kami. Tuhan, kami memuji Engkau.
Bapa, mohon Engkau menolong kami agar hati kami kembali lurus, agar hati kami bersih. Tuhan, Engkau jaga hati kami dan menyertai kami. Saudara semua hari ini menerangkan bagaimana kita menjadi orang yang lurus dan hati yang bersih. Seperti di 10 perintah Allah di situ mengatakan tentang mulut, tangan, mulut, dan hati. Ada kalanya hati kita tidak sesuai dengan hati kita. Mulut kita berkata demikian, tapi hati kita tidak berkata. Jadi saudara semua, saya mengundang saudara semua untuk saling berbagi, dan di mana kamu tidak lurus, kita harus menjadi orang yang lurus dan saling berdoa. Mohon Tuhan untuk menolong kita agar kita menjadi orang hati yang bersih. Tangan, mulut kita, dan hati kita satu. Kita untuk berdoa.
Bapa Surgawi, mohon Engkau menolong kami agar hati kembali lurus dan bersih, agar setiap saudara-saudari semua mereka kembali lurus, agar hati kami bersih, agar mulut dan tangan kami dan dengan hati kami menjadi satu, untuk menjaga hati kami dari atas segalanya. Tuhan Yesus, kami berterima kasih. Di ayat dikatakan, orang yang hatinya bersih mempunyai garis. Mari kita pejamkan mata, mohon Roh Kudus untuk menerangi kita. Apakah kita di dalam kehidupan kita seperti di ayat yang dibagikan hari ini, di dalam hidup kita, apakah kita juga mempunyai garis dalam hidup kita, dalam mengendalikan waktu, emosi kita, dan juga kita sebagai pemimpin, sebagai seorang ayah, sebagai atasan, apakah kita orang yang mempunyai garis batas. Saat ini mohon Tuhan untuk menerangi kita. Yesus, mohon Engkau tolong kami. Garis batas sebagai pelindung untuk kami. Tuhan, beri kami untuk melihat, terang-Mu menerangi kami, agar kami melihat di dalam hidup kami, apakah kami orang yang juga mempunyai garis batas. Pada saat saya berdoa, saya melihat ada obor api dalam emosi, mudah sekali tidak terkendali. Dalam satu kata orang bisa membanggar emosimu, atau merasa sering disalah sangka di dalam perkara ingin menyatakan diri. Kedua, saya melihat ada seorang anak kecil, dia di situ sembunyi di tempat yang gelap, dia meringkuk di situ. Ini adalah ketakutan. Apa emosi kita dalam ketakutan, kita akan mundur, kita tidak mengatakan, kita diam. Tetapi di dalam hati kita banyak perasaan, emosi kita. Apakah kita orang yang tidak punya batas? Mungkin kita cepat emosi, atau kita sangat takut. Pada saat ini, kalau Roh Kudus menerangimu di mana kamu tidak punya batas, mohon pada Tuhan untuk menolong. Ya Tuhan, Engkau tolong kami, tolong aku, karena aku orang yang tidak mempunyai garis batas, sehingga banyak hubungan atau emosi tak punya batas, semuanya runtuh. Mari kita bersama berdiri, letakkan tangan di atas hati kita. Kita mengaku emosi kita mudah membuat kita orang yang tidak punya garis batas, sehingga mohon Tuhan untuk menolong kita di posisi ini di dalam Kristus. Kita harus kuat, saling mengasihi di dalam Tuhan. Emosi ini semuanya kembali lurus, dan kita di dalam hati emosi ini kembali untuk disembuhkan, dan juga lewat emosi kita dalam segala perkara dan hubungan yang telah rusak, hubungan yang telah rusak, dan juga mohon Tuhan untuk menolong kita agar emosi kita yang telah merusak
Mohon Tuhan memberi kita punya keputusan segala yang rusak kembali bisa dipulihkan. Mari bersama kita berdoa, mohon Tuhan untuk menolong kita, menyembuhkan kita, memulihkan kita. Bahkan di dalam emosi, kita harus menjadi orang yang bertanggung jawab di dalam, dan juga kita tidak mundur, bahkan kita tidak perlu marah dan tidak perlu takut. Di dalam segala hal Allah menolong kita. Tuhan, kami memberikan korban persembahan kami sebagai korban wangi-wangian di dalam hidup-Mu. Engkau berkata untuk agar hidup kami berubah. Seperti dikatakan, hai anakku, jangan kau mendengar didikan kalau engkau menyimpang juga dari perkata-kataan yang tidak memberi pengetahuan. Hidup kita harus menjadi korban wangi-wangian. Kita bersama berdoa. Roh Kudus, saat ini Engkau datang di dalam hidup kami, agar hati kami menjadi lemah lembut. Hati kami menjadi lemah lembut. Karena hati kami keras, kami tidak mendengar. Pada saat hati kami keras, kami akan merasa kami telah mendengar banyak kali. Dan kami mendengar ada sebagai memberi muka, baik itu pemimpin, ketua sel, atau tes kami. Merasa setelah selesai semuanya sudah beres. Atau takut kena denda. Jadi menghindar. Walaupun apapun alasan. Atau merasa lebih pintar darimu, menggunakan banyak cara, bermacam-macam, sehingga membuat sendiri tidak mau mendengar, sehingga membuat diri sendiri tidak mau mendengar. Kita berdoa, hati kita yang tersumbat ini, kesombongan kita berdoa untuk hidup kita. Terlebih sekarang saya mengundang saudara semua, tanganmu letakkan di atas telingamu. Mohon Tuhan untuk memberikan kepada kita hati yang mau mendengar, hati yang mau diajar. Tangan kita letakkan di telinga kita. Mohon pada Tuhan saat ini untuk membuka telingamu. Apalagi terhadap orang yang sulit untuk mendengar. Saat ini berdoa, mohon Tuhan untuk membuka telinga kita dengan bahasa roh untuk masuk,
Shara bara 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 la ya la ya la ya la 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 se. Mohon Tuhan untuk memberi kita hati yang mau mendengar, hati yang mau dididik dan terturus pada kehidupan dan mau melepaskan diri untuk merendahkan diri. Segala yang menghalang semuanya pergi, segala yang ada di telinga yang menjadi penghalang ini pergi. Syara bara bara. Yale 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 she. Tuhan Yesus, kami perlu Engkau. Mohon Engkau tolong kami. Bukalah telinga kami. Kami mengaku kami orang yang hati keras. Kami mengaku telinga kami menolak untuk mendengar. Dan telinga kami hanya memilih kata-kata yang ingin kami dengar. Dan merasa kebanyakan tidak cocok. Tetapi dalam Alkitab memberitahukan kepada kami, hai anakku, jangan lagi mendengar didikan. Kamu jangan untuk tidak mau mendengar. Mohon Tuhan Engkau menolong kami di dalam masa lalu kami. Sekarang kami mengalami kami mengalami baik itu menyakitkan atau bermacam masalah sehingga hati kami telah membengkok, hati kami tidak lurus lagi sehingga kami tidak mau mendengar. Penghalang-penghalang ini Tuhan kami serahkan kepadamu. Kami serahkan kepadamu. Tuhan, Engkau sembuhkan kami setiap saudara-saudari jiwa mereka, apalagi karena disakiti tidak mau mendengar, dan juga setiap pemimpin setiap kata tidak mau mendengar. Segala penghalang ini hari ini Tuhan Engkau sembuhkan kami, karena kami tidak mau menjadi seorang pemberontak. Kami tidak mau menjadi orang yang hati kami membengkok. Tuhan, kami mau menjadi orang yang bersih hati kami, telinga yang mau mendengar. Tuhan, beri kami telinga yang mau mendengar. Karena bisa mendengar, kami bisa berjalan yang lurus dan mengerti akan kehendak-Mu. Karena Tuhan, lewat pemimpin kami, lewat keadaan, Engkau menolong kami. Hari ini Tuhan, kami memilih, kami mengambil keputusan. Ikuti doaku saudara. Tuhan Yesus yang terkasih, aku mengaku aku sendiri tidak lurus, aku tidak bersih karena pengalaman masa lalu, baik yang menyakitkan atau orang lain yang menyakiti saya, menyalah-sangkakan saya. Hari ini aku tidak mau menjadi orang yang mengejar hutang. Aku memilih untuk mengampuni segala masa lalu. Setiap pemimpin yang pernah menjadi atasan saya, baik itu bos atau pemimpin saya memilih di dalam Kristus untuk mengampuni mereka, dan juga aku rela memilih hari ini menjadi orang yang bersih hati, dan juga kami mempunyai hati yang lurus. Tuhan, berilah aku hati yang lurus, lidah yang mau diajar, telinga yang mau mendengar. Mulai dari hari ini aku percaya, ya Allah, Engkau berkuasa atas segala alam semesta, setiap perkara, setiap hubungan, setiap keadaan. Engkau yang berkuasa. Hatiku diam tanpa suara, hanya menanti Engkau, berharap kepada Engkau. Di setiap pengajaran yang Kau berikan dalam hatiku, setiap firman-Mu, Engkau memberikan kekuatan bagiku untuk melakukan perintah-Mu. Terima kasih Yesus, jagalah hatiku agar selalu di dalam hati-Mu menjadi orang yang lurus. Terima kasih Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin.
Saya mengundang saudara untuk menerima berkat. Aku dalam nama Tuhan Yesus memberkati saudara-saudari semua. Semua hati yang mau diajar, kelakuanmu bersih. Dalam segala yang kamu lakukan, Roh Kudus menuntunmu mengambil keputusan yang baik. Kamu punya pengadilan dan garis kamu hubungan dengan sesama, kamu bisa menerima masa lalu kesalahan orang. Dan dalam nama Tuhan Yesus memberkati kamu punya hati telinga yang mau mendengar dan punya kebebasan. Dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu. Terima kasih Tuhan. Kita renungan pagi sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati.